Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Fadilah. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang barisan Fibonacci, yaitu aljabar linier dan matriks. Kelompok kami terdiri dari Awanda Mutia dengan NIM 210391, lalu Irsyad Fadilah dengan saya sendiri dengan NIM 21000770, lalu dengan Zian Akmal dengan NIM 2102212. Fibonacci adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada sejarah dari barisan Fibonacci. Pada tahun 1202, Leonardo of Pisa yang dikenal dengan Fibonacci mengemukakan masalah sebagai berikut. Misalkan, mula-mula ada sepasang kelinci, jantan dan betina, yang baru saja lahir. Setiap bulan, kelinci-kelinci yang sudah berumur 2 bulan akan beranak 2 ekor kelinci, satu pasang jantan dan betina. Carilah banyak kelinci setelah 2 bulan, dan secara umum setelah 10 bulan. Penyelesaiannya, pada bulan ke-0 ada satu pasang kelinci, yaitu pasangan A. Pada bulan ke-1, tetap masih ada satu pasang kelinci, karena belum cukup umur untuk beranak. Pada bulan kedua, pasangan A mempunyai sepasang anak, disebut pasangan B, jadi total ada 2 pasang kelinci. Pada bulan ketiga, pasangan A mempunyai sepasang anak lagi, disebut pasangan C. Tetapi pasangan B belum punya anak karena belum cukup umur. Total memiliki 3 pasang. Pada bulan keempat, pasangan A mempunyai sepasang anak lagi, disebut pasangan B. Pasangan B juga mempunyai sepasang anak, disebut dengan pasangan E. Total 5 pasang kelinci dan seterusnya hingga 12 bulan ke depan. Selanjutnya, jika digambarkan dalam bentuk tabel, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi indukan kelinci dari A hingga D dan lamanya bulan yang akan dilaksanakan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga 12. Selanjutnya, misalkan XN menyatakan banyak pasangan kelinci yang hidup pada bulan ke-N. N lebih besar sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 1. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 5, X5 sama dengan 8, dan X6 sama dengan 13. XN terbentuk dari 2 hal, yaitu XN kurang 1. Pasangan kelinci dari bulan sebelumnya ditambah dengan jumlah pasangan kelinci yang dilahirkan. Karena kelinci yang mempunyai anak adalah yang berumur minimal 2 bulan. Maka jumlah pasang anak yang diperoleh sama dengan jumlah kelinci pada 2 bulan sebelumnya, yaitu 2N-2. Maka didapat relasinya XN sama dengan XN kurang 1 ditambah XN kurang 2 dengan X0 sama dengan 1. X1 sama dengan 1. Relasi ini dikenal dengan relasi Fibonacci XI yang terbentuk disebut barisan Fibonacci. Selanjutnya, untuk membentuk barisan ini, tentukan 2 suku pertama sebagai X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1. Kemudian, tentukan suku ke-N sebagai jumlah dari 2 suku sebelumnya, yaitu Xn sama dengan Xn-1 ditambah Xn-2. Jadi, suku keduanya adalah 2 sama dengan 1 ditambah 1, dan suku ketiganya adalah 3 sama dengan 2 ditambah 1, dan seterusnya. Rumus tersebut dikatakan rekursif karena sejumlah N-1 suku pertama harus dihitung sebelum suku ke N dapat dihitung. Dalam proyek ini, kita akan menggunakan nilai eigen dan diagonalisis untuk mendapatkan rumus eksplisit suku ke N dari barisan Fibonacci. Lanjut pada latihan pertama. Hitunglah 10 suku pertama dari barisan Fibonacci, yaitu diketahui X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1. Jadi kita akan mencari X2 hingga X10.
Di sini sudah ada perhitungannya, jadi X2, perhitungan dari X2 itu dari X0 ditambah X1 sama dengan 1 ditambah 1 menghasilkan 2. Untuk mencari X3, perhitungannya dari X1 ditambah X2 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Hingga seterusnya sampai X10 yang menghasilkan barisan Fibonacci sebanyak barisan hasil Fibonacci yaitu 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan 89. Lanjut, untuk latihan yang B, diketahui A sama dengan matriks 1, 1, 1, 0. Maka X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, maka X2-nya sama dengan 2, dan X3-nya sama dengan 3. Lanjut, untuk A pertama, X0 dan X1 sama dengan matriks 1, 1, 1, 0. Matriks X0 dan X1 sama dengan 1, 1, 1, 0 dikali dengan matriks 1, 1 dan menghasilkan 2, 1. Hasil ini didapatkan dari 1 dikali 1 ditambah 1 kali 1 yang berada pada matriks 1, 1, 1, 0 dan 1, 1. Menghasilkan dan mempresentasikan suku Fibonacci kedua dan ke-1. Untuk perhitungan A pangkat 2 dengan matriks X0 dan X1 sama dengan matriks 1, 1, 1, 0 dipangkatkan 2, maka X0 dan X1-nya sama dengan 2, 1, 1, 1 dikalikan dengan matriks 1, 1 dan menghasilkan matriks 3, 2, mempresentasikan suku Fibonacci ketiga dan kedua. Selanjutnya A pangkat 3. Matriks X0, X1 sama dengan 1, 1, 1, 0 dipangkatkan 3, menghasilkan matriks X0, X1 sama dengan 3, 2, 2, 1, dan 1, 1. Maka hasil yang didapatkan matriks 5, 3 dan mempresentasikan suku Fibonacci keempat dan ketiga. Dapat disimpulkan bahwa A pangkat N-1 dengan matriks X0 dan X1 mempresentasikan suku Fibonacci ke N dan ke N-1. Jadi misalkan kayak A9 min 1 matriks X0 dan X1 mempresentasikan suku Fibonacci ke N, N-nya menjadi 9 dan ke N-1-nya jadi 8. Maka akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu ada pada soal bagian C diketahui A dengan matriks 2 kali 2 yaitu 1, 1, 0. Dari matriks P hingga P pangkat P inverse A kali P sama dengan D adalah matriks diagonal. P sama dengan matriks 2 kali 2 A kali 5 tambah 1 per 2. Lalu ada min A kali 5 plus 1 per 2. Lalu ada 1 dengan 1. P inverse dapat dicari dengan rumus P inverse dengan 1 per AD min BC. Lalu dengan matriks D min B min C dan A. Sehingga dapat dijawab dengan D sama dengan hasil dari P inverse yaitu 1 per A kali 5 min 1 plus A kali 5 per 2 min 1 per A kali 5 A kali 5 plus 1 A per 2 A kali 5. Lalu dikalikan dengan A yaitu 1, 1, 1 dan 0. Dan yang terakhir dikalikan dengan P yaitu akar 5 plus 1 per 2 min akar 5 plus 1 per 2 1 dan 1 dengan hasil yaitu 1 plus akar 5 per 2 0, 0 dan 1 min akar 5 per 2. Pada latihan berikutnya, dari matriks D yang diperoleh pada nomor D sebelumnya, hitunglah P di
P dikali D inverse X0, X1 sama dengan 21, di mana X0 sama dengan 1, dan X1 sama dengan 1. Merepresentasikan suku Fibonacci kedua dan ke-1. Sehingga P di kuadrat dikalikan P inverse 10 sama dengan akar 5 plus 1 per 2 min akar 5 plus 1 per 2, 1 dan 1. Itu didapatkan dari P sebelumnya. Lalu masukkan D yang didapatkan dari yang diperoleh pada nomor C. Hanya saja dikuadratkan. Lalu masukkan P inverse yang didapatkan dari nomor C. Dan dikalikan dengan 1 dan 0. Akan mendapatkan hasil 2 dan 1. 2 dan 1 tersebut merepresentasikan suku Fibonacci ke-2 dan ke-1. Lalu dengan pertanyaan P dikali D pangkat 3 dikalikan P inverse 1 dan 0 itu sama dengan akar 5 plus 1 per 2 min akar 5 plus 1 per 2, 1 dan 1. Lalu dikalikan dengan D yang diperoleh dari nomor C hanya saja dengan pangkat 3. Lalu dikalikan dengan P inverse yang didapatkan dari sebelumnya dan dikalikan lagi dengan 1 dan 0, maka akan mendapatkan hasil 3 dan 2 ya. Sehingga itu adalah hasilnya merepresentasikan suku Fibonacci ke 3 dan 2. Sehingga PDN min N1 dan P inverse X0 X1 merepresentasikan suku Fibonacci ke N1 dan N2. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin E, F, G, yaitu E di mana dengan menggunakan formulasi yang diperoleh pada nomor D, maka suku barisan Fibonacci ke-100 dan ke-200 adalah ya F, jika mungkin buatlah source code kode program komputer untuk mencari suku ke N dari barisan Fibonacci dengan X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1. Yang G, jika mungkin buatlah source code program komputer untuk mencari suku ke N dari barisan Fibonacci dengan X0 sama dengan A dan X1 sama dengan B. Pada latihan EFG bisa dibuatkan dengan membuat source code. Baik. Di sini source code yang telah kelompok kami buat, yaitu di mana di sini terdapat in dengan variabel n, in dan i. N di sini merupakan input banyaknya deret yang akan dicari, sedangkan in yaitu adalah variabel pengulang. Dengan i yaitu bantuan untuk mencari barisan Fibonacci. Pada barisan while in tidak sama dengan 0, di sini merupakan perintah untuk mengulang algoritma yang ada di bawah. Lalu double dengan A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0. Di mana A yaitu adalah X0 dan B adalah X1. Lalu kemudian ada print, masukkan banyak deret Fibonacci. Maka akan terscan banyaknya deret yang akan dimasukkan. Lalu di sini ada if dengan n sama dengan 0 dan n sama dengan 1. Maka akan print A. Mengapa di sini hanya A? Dikarenakan nilai A sama dengan B. Maka hanya cukup salah satunya saja. Dan di sini merupakan else. Dengan di mana di sini merupakan rumus Fibonacci-nya. Lanjut, di sini terdapat if, di mana jika hasil nanti melebihi angka dari 68, maka akan terprint E, dikarenakan ada maksimal angka yang akan keluar. Lalu di sini ada sistem pause dan close. Jika kita ketik 0, maka akan exit, dan jika klik 1, maka akan lanjut mencari deret Fibonacci. Baik, di sini kita akan run. Ya, sebagai contoh, maka 10
di enter, dengan hasilnya akan 89. Lanjut, sini jika hasilnya akan mencari 100, maka hasilnya seperti di sini yaitu 57314 78440138401382 plus 020. Selanjutnya kita cari 200. Maka akan menghasilkan 4, 5, 3, 9, 7, 3, 6, 9, 4, 1, 6, 5, 3, 1, plus 041. Baik, di sini kode kedua. Yaitu kode kedua ini mirip seperti kode yang sebelumnya, hanya saja ada beberapa perbedaan. Di mana di sini yaitu terdapat print masukkan bilangan suku ke 1 dan akan terscan suku ke 1 dan lanjut ke suku kedua dan masuk ke banyaknya deret Fibonacci yang akan dicari. Di sini dengan double X sama dengan A dan Y sama dengan B dan C sama dengan 0. Di sini ada if dalam if, di mana jika N sama dengan 0, maka akan terprint A. Tetapi jika N sama dengan 1, maka akan terprint B. Lanjut, di sini merupakan else yaitu for, di mana di sini merupakan rumus dari Fibonacci. Lalu selanjutnya sama, yaitu di sini jika angka lebih dari 68, maka akan terprint lanjut di sini seperti sebelumnya, yaitu jika ketik 0 maka exit, ketik 1 maka akan mencari selanjutnya. Baik, di sini saya akan run programnya. Kita klik 1, suku ke 1 dan suku kedua 1, kita cari 10 Fibonacci-nya, maka akan tertera 89, sama seperti yang tadi. Lanjut, jika kita klik 1 dan suku kedua 1 kita cari 100, maka hasilnya sama juga seperti yang tadi. Baik, penjelasannya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan yang telah kami berikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.